belakangan ini pemblokiran rekening PPATK ini coba dari POV-nya. Waduh, ini coba jelaskan. Opiniku itu memang berbeda dengan opini orang lain. Ya, coba. Di saat 99,9% menyalahkan, memaki-maki pemerintah. ya kan, aku tuh malah belain. Kok bisa? Karena kan aku tahu. Jadi gini, beberapa triliun perputaran untuk investasi bodong, kerugian 100 berapa triliun. Kemudian untuk judi online berapa triliun. Orang itu kan sebenarnya kan marah sama PPATK. Jelas. Kamu tuh kerjanya apa? Cuman ngasih data tapi nggak bertindak. Ada scammer Kamboja bikin 68EA itu ya. Itu ngiklan di baliho, di suara Surabaya apa segala. Kalau aku tuh sudah ngomong merek, aku tuh berani ngomong merek. Ya, itu artinya aku tahu itu penipuan, nggak cuma sekedar. Ya karena kan gini loh, kalau kita ngomong nama tanpa landasan hukum yang baik, kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Bisa kena. Betul. Jadi kalau aku udah teriak-teriak nama itu sudah paham gitu loh. Kamboja ini sebenarnya bukan musuh. Seluruh dunia itu gemes dengan Kamboja. Karena semua pusat scammer itu ada di Kamboja. Korbannya dia seluruh dunia. Tapi mendadak Kamboja ini jadi negara kaya ya. Ya kaya hasilnya scammer. Koko Roy Sakti, welcome back. Akhirnya balik lagi ke sini. Balik lagi ke level Artinya kalau ada ke level up itu ada masalah ini. Ada masalah. Ini memang kalau ahlinya ribut ini masalah ini. Memang saya tidak mau mengundang sembarangan narsum karena Anda kalau pantau Instagram beliau terakhir mungkin kita sebagai tamu kita ini mungkin kayaknya sudah ada hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Dan kita tahu dramanya Indonesia ini kan tidak selesai-selesai. Dari Koko Pudel yang Koko Roy ini ahlinya ini. Terus kemudian scam yang nggak selesai-selesai. Dan terakhir update Koko Pudel tuh berteman dengan kita. Wah. Sudah keluar ya? Udah keluar. Wah. Orangnya udah. Ini luar biasa. Dan ternyata kita Indonesia ini membutuhkan Roy Sakti. Jadi artinya beliau ini pejabat ya bukan. Kalau punya channel YouTube ya biasa-biasa aja. Iya. Tetapi beliau ini seperti, jadi gini, dia tidak menjabat, tapi dia ini ditakuti pejabat. Ya enggak lah. Artinya beliau ini orangnya speaknya to the point. Frontal, seringkali opini-opininya itu titis gitu. Nah, makanya kali ini saya tertarik untuk membahas fenomena Indonesia belakangan. Kita mulai dulu dari belakangan ini pemblokiran rekening PPATK ini coba dari POV-nya. Waduh, ini coba jelaskan. Ini jadi PPATK memblokir rekening ini ya, teman-teman ya. Opiniku itu memang berbeda dengan opini orang lain. Ya, coba. Di saat 99,9% menyalahkan, memaki-maki pemerintah. ya kan, aku tuh malah belain. Ya. Kok bisa? Karena kan aku tahu. Jadi gini, kasusnya kan selama ini kita melihat PPATK itu cuma diem. Ya. Coba dilihat zaman kasusnya mulai zaman robot trading apa segala, dia itu cuma selalu ngasih data. Berapa triliun perputaran untuk investasi bodong, kerugian 100 berapa triliun. Kemudian untuk judi online berapa triliun. Orang itu kan sebenarnya kan marah sama PPATK. Jelas. Kamu tuh kerjanya apa? Cuman ngasih data tapi nggak bertindak. Nah, dan ternyata begitu bertindak marah lagi gitu kan. Jadi ada dua kubu ya. Iya. Jadi suruh kerja nggak kerja salah, disuruh kerja juga salah. Serba salah. Nah, pertanyaannya adalah saya mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, ini kalau saya tidak mengetahui ya, saya akan seperti masyarakat. Jelas. Ngapain itu blokir rekening dorman itu kan menyusahin. Nah, termasuk ustadz. Ya, sampai ustadz dah salah istilahnya ya semua lah ya kan. Ya. Artinya wajar. Nah, apa yang saya ketahui adalah sekarang ini PPATK itu berperang dengan dua musuh besar yang juga musuh saya. Nah, ini ya, boleh dibongkar. Yaitu kita berperang lawan kejahatan scammer, yaitu judi online. Satu scammer, kedua judi online. Scammer dan judi online. Ini ranahnya Koko Roy. Ya, dan ini artinya kita melawan yang sama. Nah, kenapa sampai PPATK itu berani melakukan blokir dan jadi gini loh, teman-teman ya. Dia tuh pasti mikir. Lah nanti kalau diblok, karena kan blokir ini kan urusannya nyawa dan terjadi ada beberapa nyawa yang hilang gara-gara ini. Pas di rumah sakit ternyata rekening dorman nggak bisa apa segala. Betul. Nah kan ada. Dibutuhkan tapi pertanyaannya apakah PPATK itu tidak berpikir ke arah situ? Pasti berpikir. Karena ini kebijaksanaan menyangkut satu negara bukan satu keluarga.
Nah, tapi kenapa dia itu memutuskan untuk melakukan blokir? Artinya ada yang darurat di situ. Mereka selalu berpikir adalah less evil necessary evil gitu kan. Berpikir causality mana tingkat causality-nya yang paling kecil di antara yang terbesar. Nah, artinya adalah Pak, ada sesuatu yang darurat. Oke. Nah, Kenapa? Kenapa kok pemerintah baru melakukannya sekarang ini? Kenapa? Mau tidak mau harus dilakukan karena Ada sesuatu yang mendesak apa ini? yang mendesak adalah apa? Ada dua hal. Nomor satu adalah peperangan dengan judi online, bandar judul. Ya, ini tindakan pemerintah. Nah, nomor dua adalah kejahatan perbankan ini yang pada level yang mengkhawatirkan. Contoh, selama setahun terakhir ini sering nggak dengar orang nabung kemudian duitnya hilang? Benar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena database. Nah, rata-rata yang disasar itu adalah rekening dorman. Itu yang masyarakat tidak tahu. Oh. Yang nyasar siapa? Orang internal bank. Nah, makanya dia melakukan pemblokiran. Karena gini, awalnya aku juga nggak nyambung ya. Loh, judol kok yang diblokir rekening dorman? Ini kayak Jaka Sembung bawa golok. Kagak nyambung blok gitu kan. Loh, harusnya judol itu kan justru rekening yang berputar. Ini yang harus diblokir gitu kan. Harusnya. Tapi kenapa kok dorman? Nah, ini aku kan mencari-cari kan. Jadi ternyata ini kan berkaitan dengan ya kita kan punya kelas kartu kredit kan ya dengan pejabat-pejabat di masa lalu kan. Nah, salah satu korelasi yang sangat masuk akal dan ini akan terjadi adalah dengan adanya AI, kejahatan itu sekarang meningkat. Nah, kenapa rekening dorman yang diblokir? Tujuannya adalah supaya memaksa kamu datang ke bank untuk pengkinian data untuk aktivasi ulang. Nah, ketika pengkinian data yang dilakukan sama bank apa? Kan mutuh. Kan selalu difoto kan? Nah, selalu difoto. Itu artinya untuk pengkinian data. Ya, pengkinian data. Sebenarnya tujuannya adalah supaya seperti itu. Kenapa? Ya, karena kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini itu menyasar pada nasabah-nasabah rekeningnya dorman. Oh, jadi dianggap kayak tuannya nggak ada. Ya, rekeningnya dorman. Ya, kalau rekening dorman, jadi gini loh. Dan kejahatan itu asalnya internal bank. Makanya yang ketangkep kan karyawan bank apa segala gitu kan, dibuat judul apa segala. Nah, dia caranya bagaimana? Ya dia menggandakan KTP. Oh. Nah, kenapa yang disasar rekening dorman? Kalau rekening dorman kan ketahuannya lama. Tapi sekarang KTP itu kan ada digitalisasi. Kenapa kok masih bisa pemalsuan KTP? Masih ada celah. Masih ada celah. Itulah kenapa butuh sekarang difoto. Karena orang yang punya rekening dorman kan sudah bertahun-tahun nggak ke bank tuh. Benar. Nah, dengan sekarang teknologi yang canggih dengan AI ya kan. Nah, dia tinggal bikin KTP aspal, fotonya diganti fotonya dia, orang datang, selesai. Dan itu sangat memungkinkan untuk bikin rekening. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Itu udah pada level yang mengkhawatirkan. Jadi, nah cuman problemnya kan masyarakat Indonesia kan tidak tahu itu, gitu loh. Dan saya tahu juga kenapa PPATK tidak kok arahnya kok ngomongnya ke judi online. Nah, ya itu adalah sebagai kalau dia bahas yang scam ini, negara bisa hancur. Karena akan menimbulkan ketakutan yang masif dan akhirnya orang rame-rame narik duitnya. Kayak kasus tahun 97-98 RAS. Ya, makanya akhirnya dipilih yang dorman. Istilahnya nggak dipilih isunya judol. Sebenarnya judol juga, tapi target utama kenapa dia yang urgent sampai blokir itu scammer. Artinya kan sebenarnya kan cuma kan nggak mungkin PPATK bilang kayak begitu. Ya kalau begitu kan panik orang pada narik uang semua. Apa nggak RAS gitu loh. Jelas. Nah cuman kan kalau kita bukan institusi pemerintah kan. Ya kita selalu menganalisa itu yang paling masuk akal. Jadi ya kelihatannya wah pemerintah tuh gangguin apa segala. Ya kelihatannya ya, tapi ya nggak ada ceritanya itu instansi itu bikin aturan secara nasional untuk tujuan jelek. Ada nggak sih? Nggak ada toh. Pasti mereka itu demi. Ya yang jelek itu kan oknum-oknum yang memanfaatkan. Tapi kan ketika aturan dibuat itu kan nggak tuh. Kan banyak sekarang stereotip di masyarakat itu wah
pemerintah lagi butuh uang nih, Iya, kan? Nggak level kayak gitu-gitu. Sampai ada isu mengatakan kan barusan ini deal-dealan Donald Trump tentang tarif 19%, Indonesia 0%, tapi barternya harus minta datanya orang Indonesia. Apakah ini juga mengarahnya mau jual data ke Amerika ini? Padahal nggak dijual pun, data kita itu sudah berceceran. Iya betul. Berceceran, bro. Iya, benar. Data kita tuh kan sampai karena ada pinjol apa segala kan berceceran semua. Jelas. Itu yang membuat disalahgunakan. Makanya kalau sampai PPATK ini melakukan tindakan ekstrim, saya ngomong berarti ada sesuatu yang perlu memang harus urgent untuk dilakukan, tapi memang tidak bisa dibicarakan secara umum. Seringkali karena itu akan menjadi digoreng kemana-mana, akan yang terjadi adalah instabilitas. Wah, ini Kokoroy pasti ada yang nuduh ini. Wah, dibayar berapa nih sama menterinya? Kalau ada yang mau bayar boleh lah, saya buka kontrak lah. Jadi sekarang gini nih, terakhir kita berita waktu itu setahun yang lalu memang sudah cukup jauh ya. Tetapi saya yakin masih cukup update. Menurut Brother Roy ini, saat ini pemerintah dibandingkan dengan tahun lalu, keseriusan untuk memberantas judol, kan terakhir kita bahas itu tentang pekerja Medan yang ke Kamboja itu. Apakah ini semakin membaik atau dibiarkan saja atau ada progres? Oke, jadi gini, yang harus dipahamin ya, konteksnya adalah ketika kita berbicara pemerintah itu mindset kita, point of view kita adalah ini satu identitas pemerintah gitu kan. Ya saat presidennya, saat menterinya, saat kabeh itu namanya pemerintah ya. Realitanya yang terjadi sekarang. Selama pemerintah aja suaranya bisa beda. What's the point? Berarti di dalam setiap kementerian beda-beda. Di satu kementerian yang sama. Ya, biasa kalau kementerian sama sih sama, tapi kan beda kementerian beda. Sekarang kan menteri makan banyak. Betul. Alasannya mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi kan tidak menjadi satu kesatuan. Udah disatukan di Magelang itu, di retret. Yang disatukan, teorinya kan disatukan. Kenyataannya ya dia jalan sendiri-sendiri. PPATK jalan sendiri, Menkominfo jalan sendiri, apa segala jalan sendiri. Sebabnya apa kalau analisanya Kokoroy? Ya karena begini, kebanyakan menteri, Bos. Oh, berarti terlalu banyak yang harus diakomodir kepentingannya. Iya. Atau nih harus... sekarang begini loh, simpel aja. Kita berbicara tadi kan PPATK ya kan. Betul. PPATK gerak kayak gini terakhir kapan? Nggak tahu loh, nggak pernah ada loh. Baru hari ini loh. Selama ini kan cuma ngasih laporan, Anda kan cuma terima laporan. Betul. Berapa untuk judul ini judul. Ya. Nah kalau sampai dia bertindak itu kan berarti kan cukup radikal. Cukup radikal juga. Dan dia tahu resikonya. Nah tapi kan memang akhirnya kan ketika nggak pernah gerak kemudian dituju itu loh. Oh berarti ini sebenarnya progres yang lumayan. Ini progres. Ya kita harus apresiasi. Iya harus apresiasi dari pihak. Kalau kita kan ngamasi PPATK itu zaman robot trading, Bos. Bener. Jadi tahun 2021 sampai almarhum Alvin Lim. Iya kita kan ngamatin pergerakannya. Selama ini kan nggak pernah gerak sama sekali, cuman sekedar whistleblower aja. Artinya kan dia cuma ini ada dana sekian tapi nggak pernah bermain loh di dalam. Setuju. Kita mengandalkan OJK, Bappetlin. Nah sekarang ya kan ini turun gunung bermain nih. Kalau kendel juga ini si menteri ini ya. Artinya ya saya support. Artinya loh ini, karena gini ya sekali lagi ya teman-teman ya. Pejabat yang nggak pernah salah itu apa? Tahu nggak? Pejabat yang nggak pernah salah. Yang tidak pernah bikin keputusan. Oh, cari aman. Iya, cari aman. Oh, I see ya kan. Berarti PPATK ini backgroundnya siapa dong? Kementerian yang terkait siapa ini? Kelihatan dia institusi pribadi, ya dari Kemenku ya kan. Iya. Nggak, tapi artinya apa ya kan? Ketika dia mengambil keputusan, walaupun sama BI nggak ini? Nggak. Kelihatannya aku nggak tahu sih, bukan pusat pemerintah. Iya. Tolong dicari sendiri ya. Tolong dicari sendiri. Tapi artinya apa? Ketika dia sampai mengeluarkan keputusan yang ekstrim seperti ini, ya kan? Itu progres. Artinya apapun itu progres. Masalah menyusahkan masyarakat Indonesia, iya. Kemudian dalam prakteknya itu tidak semulus. Kan untuk buka blokir ada yang sampai berhari-hari. Betul. Iya. Itu ini memang mau cari repot. Tapi kan begini, ya. Kenapa kok nggak dikasih tahu dulu apa segala? Pertanyaan saya sekarang kan. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan itu kalau dirasa perlu? Betul. Karena pada
kapanpun, mau tahun depan, 2 tahun lagi apa segala, pasti akan ada kejadian orang pas lagi butuh duit keblokir, nggak bisa, akhirnya sampai kerja atau nyawa gitu kan. Betul. Kita kan berhadapan satu keputusan yang beratur dari 250 juta jelas orang. Artinya pada momen kapanpun dia mengambil keputusan, itu pasti tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Oke. Tapi sayangnya 99% orang tidak tahu itu, karena kan nggak pernah berhubungan dengan mereka. Nah, saya sebenarnya kan simple aja ya. Kita kalau cuma sekedar kepingin riding the wave, ya kan, game of attention, cari aman, ya kan, yo tinggal kita maki-maki PPATK itu pasti seneng. Pasti. Pokoknya kalau materi gue yang maki-maki pemerintah itu pasti view-nya besar. Lihat aja di IG-nya. Loh iya kan, view-nya besar apa segala. Nah tapi kan kita tahu, aku tahu internalnya gitu loh. Betul. Nah ketika aku maki-maki, apalagi Roy kan sangat kritis menyuarakan masalah scammer, masalah dari sejak dahulu kan. Dengan adanya seperti ini kan ada pergerakan dia perlawanan, selama ini cuma diam aja. Betul. Ya saya harus berbicara sesuai dengan kata hati saya, apa yang saya tahu gitu. Setuju. Karena kalau saya cuma sekedar untuk meriding the wave kemudian maki-maki, padahal kita tahu, ya kan berarti kan kita itu kayak mengkhianati hati nurani sendiri kan. Jelas, berarti ini adalah sebuah progres yang harus diapresiasi ya. Iya, tapi kalau banyak orang yang protes dan banyak orang yang menuduh saya buser, tak terima. Ya. Dengan lapang dada, kenapa? Kamu nggak tahu, aku tahu gitu loh. Ya. Jadi kan, wah ini kadang-kadang orang Indonesia itu kan ya lucu ya, kan setiap beda pendapat dia omong buser. Betul, buser. Berarti kalau sekarang ini kan saya ini busernya kan satu sisi buser. Nanti kalau bahas Mas Gibran hater, ya kan? Terus kok bahas Budi Ari hater lagi, agak jelas. Paham. Berarti artinya ya, makanya ini kan penonton level up. Iya. Supaya anak-anak ini atau sahabat-sahabat ini, teman-teman ini yang nonton juga level up lah. Iya, level up. Jangan kita ini selalu bisanya mengkritik, banyak gitu loh. Jadi gini, kalau aku lihat ya, orang Indonesia ini edukasi juga ya, masyarakat Indonesia ya kan. Orang Indonesia itu kalau ngelihat sesuatu hitam dan putih itu dianggap kalau hitam itu hitam semua, dari atas sampai bawah itu hitam semua. Kalau putih dari atas sampai bawah itu putih semua gitu loh. Padahal nggak begitu. Nggak begitu, kita harus lihat sikon per sikon ya kan. Artinya apa? Orang itu kan pasti berusaha lebih baik tuh. Apalagi kalau berbicara kebijaksanaan yang dikeluarkan secara publik. Benar. Nggak mungkin ada mens rea untuk mencelakai rakyatnya, itu kan nggak mungkin Pak Prabowo itu melakukan seperti itu gitu loh. Biasanya kayak gitu-gitu adalah oknum-oknum yang ngakali. Barisan sakit hati. Kayak contoh ya, kayak contoh. Yang kalah pilpres kemarin. Ya, kayak contoh seperti ketika deal Indonesia dengan Donald Trump. Yes. Yang 19%. Semua orang kan maki-maki itu. Benar. Saya awalnya kalau pas 32% tak maki-maki tuh menteri itu. Goblok, udah nego-nego, udah jual diri tetap 32 kan. Nah, tapi ketika deal 19, saya appreciate. Ya. Itu karena buser. Dibayar berapa gitu loh. Loh padahal apa? Kita melihatnya adalah nggak bisa melihat dari yang lain. Loh Singapura 10%. Loh Singapura kan negara trading, kita kan negara produsen. Nah, kita harus lihat dulu, loh kan. Wah, kita kan ngatok di Amerika, lihat dulu. Ekspor kita ke Amerika sekarang yang terbesar itu sepatu. Itu yang paling nyedot tenaga kerja. Ya. Nah, kalau sekarang kan head to head sepatu, lawannya mana? China. Pajaknya udah berapa? 34%. Kita menang. Vietnam 20%. Kita itu masih termurah kalau urusan sepatu. Artinya kan ada upaya serius dari Indonesia ini mikirnya ya supaya untuk menyelamatkan pekerjaan di Indonesia. Jangan sampai ada kasus retake kedua lagi. Nah, ya kan mikir ke situ. Artinya gini loh. Pada tahap yang benar ya kita apresiasi, tapi kalau yang jelek ya kita kritisi gitu loh, tetap begitu. Makanya kan kadang-kadang orang itu kalau membaca saya itu ini kayak orang kepala dua, kayak Sengkuni ya kan. Iya. orang kalau orang-orang ya kan, loh ini kadang-kadang bisa berbelok ke sini loh, kan kita lihat sikonnya dulu. Makanya kemarin ya, saya juga bertemu salah seorang mantan pejabat yang cukup bersih. Kenapa saya bilang bersih? Indikator bersih kan nggak pernah ketangkep KPK tuh. Ya. Dia ngomong satu kalimat. Masyarakat Indonesia ini kasihan ya. Kok setiap hari itu diberikan sebuah hiburan berupa ijazah palsu aja. Nggak selesai-selesai. Kapan pinternya gitu loh. Orang ini udah kemana-mana. Makanya hari ini dengan statement level up yang saya apresiasi dari Koko Roy, yaitu kalau pemerintah bekerja bagus, ya bagus gitu loh. Jadi artinya ada progres dibanding tahun lalu. Ada progres, berusaha lah. Berusaha ya. Iya. Ya minimal nggak diterus-terusin gitu ya. Terus update Kamboja gimana? Nah, apakah bertambah banyak atau berkurang setelah
konten-konten yang katanya disiksa lah, disitulah, atau nggak bisa. Jadi gini, sekarang ada perubahan demografi. Ya. Kamboja itu kan sekarang perang sama Thailand. Gara-gara itu. Oh, loh, tapi kan rebutan candi katanya. Omongnya rebut candi, tapi sebenarnya gara-gara itu. Serius? Karena kan Thailand gerah juga. Kamboja ini kan scammernya kan masuknya Thailand semua kan. Akhirnya kan di terakhir tuh yang Thailand tuh kan nangkepin istilah kan kayak pekerja-pekerja itu yang nangkepin kan dari Thailand semua gitu kan. Kambojanya ini kan merasa terusik penghasilannya. Berarti sebetulnya pemicunya itu udah banyak. Cuman pas ada momen candi itu aja ya. Ya ada momen candi itu langsung bom-boman gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah sekarang berarti nyedot orang Thailand juga itu ya? Ya akhirnya apa? Ketika dua negara ini bertempur ya kan, agak menurun. Karena di Kamboja juga mulai yang scammer-scammer itu juga mulai ditangkepin. Oke. Dan mulai pindah ke Indonesia. Makanya, serius? Iya. Loh. Ada beberapa kasus kan sekarang orang scammer-scammer pindah ke Indonesia. Oh. Yang kemarin ada orang Cina di apartemen dia kan. Sekolahnya di Kamboja. Enggak, jadi dia tuh kantornya di Indonesia, tapi nyekemnya orang Cina. Jadi di apartemen itu dia bikin kayak seolah-olah kantor polisi Cina, Wuhan gitu kan. Tapi dia kerjanya scammer, pindah ke sini. Astaga. Karena di Kamboja udah mulai diotak-atik. Soalnya saya ada nonton satu film, kemarin saya baru pulang dari Chongqing, China. Di SQ itu saya nonton satu video tentang scammer itu. Itu ada film China. Ada. Dan dia nipu orang China. Ya. Jadi dia itu direkrut, kan dia itu istilahnya kayak seorang programmer lah, S1, namanya fresh graduate kan, pengen cari kerja. Itu nomor batch itu namanya. Iya, nomor batch. Iya. Betul kan? Silakan Anda nonton film nomor batch. Itu kan betul-betul ukurnya pasti Pak. Saya lihat, sekejam ini. Artinya orang Indonesia juga gitu. Itu real. Itu real kan itu? Itu real dan film nomor batch itu adalah film yang disponsori oleh badan anti scammernya China. Itu adalah film propaganda. Film propaganda. Film propaganda. Oke, nah ini kan sebetulnya pekerjaan pemerintah ya. Ya. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau Jadi sebenarnya Kamboja ini sebenarnya bukan musuh seluruh dunia itu gemes dengan Kamboja. Karena semua pusat scammer itu ada di Kamboja. Korbannya dia seluruh dunia. Tapi mendadak Kamboja ini jadi negara kaya ya. Ya kaya hasilnya scammer. Karena apa yang mau dijual ya? Iya, akhirnya kan dia dapat kayak si Anokville itu kan tiba-tiba tiba-tiba kaya itu. Kayak bisa jadi kayak Paris gitu. Iya. Gila itu kota. Cuman kan akhirnya kan dia tertekan, dia kan mendapatkan dari situ tapi dikucilkan dari negara-negara yang lain. Jelas. Karena kayak musuh internasional ya. Iya. Oke. Yang paling gerah ya tetangganya ke Thailand. Nah, sekarang kalau menurut Kokoro ini kan bagus, ini masukan untuk government ya. Artinya kalau memang ada satu tindakan bagus tentang PPATK ini kan artinya ada satu gerakan lah, ada satu movement yang harus kita apresiasi. Dan China dari film No More Bad itu kan disponsor oleh film China. Apa solusi untuk pemerintah kita? Karena video kita juga ditonton banyak anggota DPR, pemerintah. Silakan. Ini apa? Jadi gini loh, sebenarnya kalau solusi adalah jadi gini. Kejahatan scammer itu kesalahannya orang Indonesia adalah scamming. Ya, scamming itu seperti bom bunuh diri. Bom bunuh diri kalau pakai aturan hukum yang normal. Normal itu kan harus ada korban dulu yang melapor. Betul. Baru bisa diproses. Yes. Nah problemnya kalau bom bunuh diri kan harus korban melapor, korbannya udah mati, pelakunya udah mati gitu loh. Artinya harus ada preventif. Ya. Pencegahan. Dia bisa menindak sebelum terjadi. Betul. Dengan tanda. Artinya perlu undang-undang khusus kayak data semen teror 88. Nah artinya apa? Satgas itu sebenarnya sudah bagus. Kerjanya udah bagus. Nangkep teroris. Kayak contoh OJK. Ya. OJK itu bikin badan anti scam. Betul. IASC. Kemudian bikin apa lagi gitu ya. Sebenarnya sudah bagus. Ya. Problemnya satu, ya, dia bikin kayak begituan tanpa melibatkan masyarakat. Dia tuh bikin gitu untuk laporan pemerintah. Oh, saya sudah bikin ada gini. Tapi masyarakat yang dilibatkan nol. Aku tahu kenapa. Aku pernah DM sendiri nih ke Kepala OJK, siapa gitu kan. Tak WhatsApp baik-baik, tak kan nggak punya nomor WhatsAppnya kan. Ibu kalau ada ini kita bantu tolong sosialisasi gitu kan, mengedukasi anti scam bagaimana kita bantu, kita nggak minta apa-apa, kita itu rela membantu, nggak digubris bro. Oke, jadi harus diviralin dulu ini. Ya akhirnya kan, ya kayak contoh ya kemarin aku teriak-teriak nih kan di Bali, jadi gitu.
ada scammer Kamboja bikin 68 EA itu ya. Itu ngiklan Ya. di baliho, di suara Surabaya apa segala. Nah, kalau aku itu sudah teriak. Itu zaman kayak Dream for Freedom zaman dulu ya. Iya. MMM zaman dulu. Jadi gini, kalau aku tuh sudah ngomong merek, aku tuh berani ngomong merek. Iya, itu pasti. Artinya aku tahu itu penipuan, nggak cuma sekedar ponzi-ponzi, Ya, tapi sekedar penipuan. Saya percaya sama Koko Roy. Karena Artinya- itu udah you riset duluan kan. Ya karena kan gini loh, kalau kita ngomong nama tanpa landasan hukum yang baik, kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Bisa kena. Betul. Jadi kalau saya udah teriak-teriak nama itu sudah paham gitu loh. Yang lucunya adalah apa? Yang 68 EA itu saya Iya. tahunya adalah apa? Tahu nggak kasus Jomingo beberapa tahun yang lalu? Jomingo ya, oke lah. Ya, itu yang bulenya jadi direkturnya Jomingo, sekarang jadi direkturnya 68 EA. Lah kan Astaga. ngerti itu, Bos. Tapi lah, sejak- si Om itu ada lagi tuh Om itu. Tapi sejak Koko Roy keluar-keluar di IG itu, nggak lama iklannya turun itu. Nggak tahu. Atau Tapi memang cuma dana iklannya udah habis atau gimana itu? diem. Nggak ada pergerakan apa-apa. Nggak digubris aku. Dan ternyata minggu lalu scam. Fix. Fix. Oh, dinyatakan scam. Ya scam langsung hilang habis. Nggak ada. Oh, langsung menghilang lagi. Iya langsung menghilang lagi. Korbannya banyak pelecehan. Astaga. Dan itu memang Dan sampai hari ini tidak ada pemberitahuan. Nanti pemberitahuan kalau sudah scam. Hati-hati dengan investasi ini. Lah udah scam dulu. Kadang-kadang kan kasus Gold Gym itu beda ya. kalau Gold Gym itu beda ya, karena kan bisnis ya. Jadi kan kayak lebih one prestasi di bisnis. Iya, iya. Arahnya itu bukan pidana tapi perdata itu ya. Perdata. Beda ya. Beda. Kalau ini kasus. scammer ya. Itu menjengkelkan tapi ya. Karena saya member seumur hidupnya Gold Gym. Saya pun bisa ya namanya dulu ya nggak ngerti gitu loh. Iya. Ya. Intinya closing statement saya ini ceritanya ini Koko Roy ini saat ini lagi promosi film ini. Ya. Jadi saya ini kan punya pekerjaan baru yaitu Iya. bikin film. Bukan cuma pakar kartu kredit ini. Ya, yang namanya Gereja Setan ya. Iya, Kita iya. akan tayang 11 September. Siap. Ya, itu pas Black September. Wah, iya, iya. Itu 9/11 9/11 yang ya. mana pesawat Amerika pesawat itu nabrak WTC, ya? WTC ya. Nah, itu menjadi horor Kristen pertama kali di Indonesia. Horor Ini Kristen. pertama kali kita ngimport Lucifer. Jadi kita udah nggak mainnya yang kayak tuyul, Tuyul. kuntilanak, Iya, pocong iya. nggak. Level up. Level up. Ya. Setannya level up. Nah, ini menjadi ya permainan lagi ya. Nanti kalau ini sukses baru kita bahas lagi. Oke. Ternyata bisnisnya menarik. Bisnis film itu kayak main kripto. Oh, kayak main kripto. Iya, kalau lagi song kalau lagi con besar ya. Wah. Dua ini con ya. Kalau con gua ajarin nih cara cuannya bagaimana. Wah, oke. Nanti di level up.